Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno dari Salim Map di channel Salim Group. Perkenalkan sahabat saya, sahabatku semuanya di para geyser di muka bumi ini ya, di Indonesia. Lebih khususnya adalah para pamong desa ya, sahabat desa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini kita ingin mencoba perbantukan untuk BIMTEK dalam hal ini rekam data baru, rekam bidang tanah baru. Langsung saja ya, kita buka ke project GIS kita. Project GIS kita hari ini adalah kita masuk ke desa sampling ya, ini sampling saja ya. Sebuah contoh saja adalah desa Karangnanas ya, desa Karangnanas yang kemudian bloknya bidang tanah yang kita hendak eksekusi kali ini. Kita ajukan aplikasi formnya adalah nomor blok 17 ya, ini. Kemudian dia berada di dusun Karanggedang. RT RW-nya ada di RT 3, RT 4 RW 3 ya. Dan ini insya Allah untuk program terbaru kita, sistem terbaru kita akan mendeteksi, sistem akan bisa langsung mendeteksi dari lingkaran-lingkaran dari dusun ataupun blok ataupun RT RW yang ada, yang langsung secara otomatis dimasukkan ke bidang tanah yang hendak kita eksekusi. Contoh di sini langsung saja kita masuk bidang tanah yang ini ya. Ini kita contoh akan kita input nomor baru adalah 17. Jadi eksekusinya langsung, teknisnya kita langsung ambil posisi di layar bidang tanah ini ya, klik di sini. Kemudian kita aktifkan editnya, kita ambil fitur I-nya ya. Kemudian kita klik di bidang tanah ini. Oke ya. Kita bisa lihat nih di sini langsung otomatis terdeteksi ada di blok di RT 4 RW 3 ya. Kemudian ada di dusun Karanggedang contoh. Beserta koordinat yang ada ya, ini otomatis akan dideteksi oleh sistem. Koordinat yang ada ini bisa langsung kita copy paste ya. Ini di copy paste, dilempar atau dipastekan, di searching di Google, otomatis akan ditemukan juga. Karena ada beberapa kasus di sebuah kabupaten contoh yang kita lihat kemarin, kita dengarkan, yang kita pahami di lapangan adalah ada di Banjarnegara menghendaki dicantumkannya koordinat bumi yang ada, yaitu ini contoh ya. Ini diotomatisasikan juga, yang kita tinggal copy paste saja di Google Earth ya, atau di Google Map kalau kita hendak cek di sana ya. Tentunya insya Allah akan sesuai dengan koordinat yang ada, karena ini kita sudah sesuaikan dengan citra foto satelit di Google yang ada. Kemudian masuk ke form yang kita lihat di sebelah kanan sini ya. Ini bidang tanahnya, ini isinya, isi formnya kosong masih ya. Kemudian perlu kita lihat perwajahan baru di sini untuk paling atas sendiri ini, setelah menu ini ya, setelah menu yang 3 ini, PBB, update data, Elspot. Kemudian ada kosong kolom, ada 3, yaitu nop lapangan 1, 2, 3. Ini tinggal kita isi di sini ya, contoh 17 gitu ya, atau kita langsung saja 17, otomatis nanti diotomatisasi di sini akan menjadi 017 0017. Nah, tatkala sudah fix maka monggo tinggal di copy saja ya. Tatkala belum, maka ini contoh sumpamanya ternyata pengajuannya diganti lagi nomornya, maka ini dipindah saja nomor 17 ditaruh di sini. Ini mungkin dipindah nomor berapa gitu ya. Nah, seperti itu aja. Ini kita copy karena untuk mengisi update data yang selanjutnya yaitu masukkan update data di form menu update data PBB ya. Nah, kita akan masukkan ke sini nanti ya. Kita langsung masukkan di sini tadi knobnya. Nah, knob barunya adalah ini yang kita kehendaki. Dan
ini memang sengaja kita manualkan ya, walaupun sebenarnya kita bisa ini. Kita bisa di sini otomatisasi untuk membaca di sini, cuma untuk sementara kita pahami bersama ini lebih efektif untuk lebih lebih opsional untuk kita isi saja. Kan juga tinggal copy paste aja. Kemudian di paling atas ini setelah menu kita lihat ada jenis transaksi, mutasi, jenis mutasi. Oke ya, langsung saja ke paling kanan. Karena ini tadi kita sampaikan di awal adalah baru, bidang baru yang kita hendak isi datanya data baru, maka rekam data masuknya. Kemudian ini berupa mutasi balik nama ya. Ini yang diperlukan oleh desa ini. Yang diperlukan oleh desa untuk mengetahui setiap perubahan yang ada. Kemudian jenis mutasinya apa? Adalah jual beli. Dan berikutnya yang patut kita perhatikan lagi, dan ini sudah otomatis tadi ya. Kita tadi lihat setelah klik di sini ini langsung diisi ya oleh sistem, yaitu tanggal hari ini. Ini pun diotomatisasikan. Tetapi ini juga bisa diopsional dengan kita klik di sini ya, tanda panah hitam, maka akan muncul pull down menu berupa tanggal. Maka berilah tanggal yang kita kehendaki. Contoh tanggal 1 gitu ya. Oke. Jadi saya sampaikan juga untuk yang kode blok warna merah jambuan ini, atau apa namanya ya, ini warnanya ya pink ya. Ini adalah warna yang sebuah kolom yang bisa diisi opsional, otomatis juga bisa manual gitu ya. Kita kasih kode itu biar nggak lupa, dan juga untuk mengingatkan kita yang perlu kita isi adalah kolom-kolom dengan warna biru. Nah, yang lain kosongin saja. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi memudahkan lagi secara kode warna. Kemudian kita isikan juga dari nomor NIK yang ada. Contoh kita kehendaki nomor NIK yang 8 ya. Oke. Yang 8, oh bukan yang ini, mohon maaf. Kita ingin yang nomor 8 aja, yang paling bawah, contoh Pak Subagio. Oke ya. Ini yang lain sudah diisi otomatis. Kemudian yang perlu kita isi adalah nomor kolom dari alamat objek pajaknya. Nah, ini ada, kita lihat di sini nih. Jalan ini melingkari bidang tanah kita. Maka inilah jalan atau gang yang kita sebut di sini ada namanya Gang Pelem. Maka masukkan saja Pelem, Gang Pelem gini ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi kita tinggal masuk ke sebelah kanan dari update data PBB. Nah, ini tadi belum muncul ya. Belum muncul, tapi setelah kita klik ini rekam data, maka ini otomatis muncul. Karena memang triggernya adalah dari ini, dari rekam data ini diisi dulu. Maka di sini akan dimunculkan SPOP. SPOP menu berikutnya akan kita isi adalah yang warna biru seperti tadi kita sampaikan. Nah, ini adalah blok dari rumahnya. Kaflingnya beda dengan blok PBB-nya ya. Ini kaflingnya. Contoh ini paling depan ya. Paling depan adalah kafling A-01 gitu ya. Nah, setelah itu berikutnya lagi yang perlu kita isi warna biru lagi, ingat-ingat ya, biru dan pink ya. Ini pemilik contoh. Kemudian ini karena ini orangnya wira swasta ya. Ini kita di sini kan nggak ada nih. Kita klik nomor 5 lainnya gitu saja. Kemudian ini tidak ada ya, kita kosongkan saja. Kemudian berikutnya lagi yang warna biru adalah ini CNT-nya ya, kode CNT biasanya ada 2 ya. AD, contoh ini AD gitu. Ini kesepakatan dari kantor PBB setempat, masing-masing daerah ini berbeda ya. Itu monggo dilihat tabelnya, informasi dari kantor PBB atau Bakalda setempat. Kemudian kita menuju ke nomor 24 ya. Penggunaan tanah ini apa? Nah, contoh tanah dan bangunan. Terus pendatanya siapa? Tinggal Daniel, contoh gitu ya. Seperti itu. Untuk LSPOP nanti akan diisi otomatis dari sini ya, atau bangunan ya. Untuk lampiran SPOP atau bangunan ini kita isi dari sini. Nah, ini kita oke dulu, biarkan. Nah, kemudian kita menuju ke sini layar bangunan. Ini kita aktifkan layar bangunan. Kemudian disinilah kita menggambar bangunan
dari ini fitur ini ya, add polygon ya. Kita klik dari sini ya, ujung sini ke sini, kita lihat ini perumahannya cuma daerah sampai sini aja nih rumah utamanya. Ini ya, rumah utama sampai sini, yang depan ini adalah untuk ruang bebas ya. Nah, klik di sini. Klik kiri ya, tentunya klik kiri, klik terus klik terakhir klik kanan. Oke. Kemudian kita ambil fitur I ini untuk mengisi datanya. Klik di sini. Kemudian tampillah form, masukkan, klik pilih perekaman data. Nah, setelah oke perekaman data, kita isi yang ini nih. Ya, kita isi, pastikan tadi yang nomor yang baru tadi. Nah, kan muncul tuh no panjangnya. Ini diklik juga no panjang ini, kita klik. Otomatis di sini akan diberikan nomor 17 karena memang diekstrak dari sini ya, nomor 17 blok 17. Kemudian bangunannya ada satu bangunan. Kemudian ini bangunan ke-1, maka di sini pun akan muncul ya, setelah diketahui bloknya, nomor urut bidang tanahnya, kemudian nomor urut rumahnya. Kemudian masuk ke berikutnya lagi, nomor 5 adalah kita scroll ke atas ya, perumahan ya, karena ini sebuah perumahan. Jumlah lantai 1 ya. Jumlah lantai 1 luasnya. Nah, ini kalau skalanya sudah benar 63 ya sudah, masukkan saja 63, tapi ini pun opsional, bisa diisi yang lain. Jadi kita tepat ini gambarnya 63, contoh ukurannya sesuai real, kenyataannya 63 ya 63 saja, tapi kalau mungkin 60 monggo. Jadi ini pun bisa opsional. Contoh kita samakan ya, karena kita memang memahami itu tipe 63. Kemudian tahunnya adalah tahun 2026 contoh ya. Ini baru sekali ya contoh. Kemudian listriknya 900, secara umum biasanya 900 dan memang segitu setelah kita survei. Kemudian kondisinya baik lah ya. Ini sebuah rumah, bukan rumah mewah ya, biasa saja, baik. Kemudian konstruksinya tentunya beton ya. Kemudian dindingnya adalah bata merah atau bata cetak atau bata putih, sama kita masukkan ke sini bata ya. Kemudian jenis plafon asbes ya atau triplek. Kemudian ini namanya sama ya, Daniel. Kemudian masuk ke jenis atapnya adalah genteng biasa ya, genteng pres biasa, bukan genteng beton, bukan. Ini biasa. Kemudian jenis lantainya keramik. Tanggalnya ini juga kasih opsional saja, monggo. Kemudian yang lain kita kosongkan. Kemudian oke. Ya, kita kemudian save, kita nonaktifkan untuk bangunan, masuk ke layar bidang tanah. Kita klik di sini bidang tanah. Nah, muncullah di sini update menu, maka tinggal kita klik di sini update, jalankan ya, otomatis nanti otomatis akan diisi dari PBB data yang akan menjadi formal ke depan, masuk dicetak menjadi SPPT itu data ini, dan ini elspopnya ya akan terisi ya, tadi kosong ya, tapi ini sudah terisi berbarengan dengan kita jalankan update tadi, dan kita nolkan kembali untuk menetralisir perintah. Kemudian kita oke ya, kemudian kita save apa yang terjadi, maka di sini berubah warnanya. Nah, ini oranye ini menunjukkan bahwa bidang tanah itu dalam proses pengkawalan perubahan. Nah, ini menjadi kode yang unik untuk kita sepakati, adalah warna yang cerah, warna oranye ya. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Ini adalah pengkawalan, layar pengkawalan ya. Berikutnya kita menghendaki nih data yang kita sampaikan ke Bapenda ini atau Bakauda ini, ke kantor PBB ini kita ingin backup atau kita mengarsipkan proses periwayatannya ini dari siapa ke siapa. Ini kita dari 0 ke 0 baru ini kita arsipkan. Nah, maka di sini ada tombol arsipkan ke layar rubah. Oke ya, di sini bisa terlihat berubah, maka sudah disalinkan atau diarsipkan. Kita oke. Oke ya. Maknanya ini sudah ada pengarsipan. Lah, berikutnya tatkala kita menghendaki ini dicetak dalam bentuk fisik, tentu kita menghendaki untuk dikonversi ke PDF ya datanya. Seperti biasa,
kita bisa lewat sini. Ini sudah kita jelaskan dahulu sebelumnya ya. Masuk ke layout ini, kemudian kita pilih nih cetak spot sisi A, sisi depan ya. Kita kali ini dalam update sistem terbaru kita bisa langsung dari sini, tetap dari sini saja. Kita juga langsung tadi dari setelah selesai langsung sini cetak spot sisi depan atau A. Otomatis sistem akan membawakan kita kepada sebuah dialog yang memperlihatkan, sebuah jendela memperlihatkan form yang sudah terisi. Yang ini siap diekspor ke PDF. Ini ya, sudah selesai ya, sempurna. Kita tinggal kirim ke PDF. Contoh kita cetak 17 gitu ya. Contoh ini sudah ada tadi ya. Kita save saja, override, oke. Oke ya, ini kita tutup. Ini kita tutup, ini kita minimize, kita lihat. Oke, PDF-nya sudah ada, tinggal kita ajukan sebagai sebuah form aplikasi fisik ataupun soft copy. Ini tinggal diajukan. Seperti itu ya. Berikutnya kita menghendaki untuk bagian belakangnya atau sisi B-nya, sisi keduanya ya. Maka ini klik lagi di sini bisa seperti ini, dan kita klik lagi di sini. Ini masuk ke update ini mohon maaf, ini ke action, kemudian kita cetak sisi B. Oke ya. Maka di sini akan ditampilkan untuk bidang tanah yang kita kehendaki mau kita ajukan. Ini belum tercetak tebal, belum kelihatan bedanya. Kita kembali minimize dulu. Ini kita nonaktifkan saja layar bidang ini untuk ditampilkan bidang tanah yang lain itu warna putih saja ya. Kemudian kita lihat, kita refresh. Seperti ini ya. Maka kita bisa lihat ini untuk tanah yang lain itu warnanya putih. Paling tanah yang sebelahnya ini yang berdekatan ini warna hitam. Dan untuk yang diajukan adalah warna yang tebal ini, outline-nya, dan warnanya sudah coklat ya, kecoklatan. Oke ya, tinggal kita kirim nih. Ini data sudah jadi nih, tanggalnya sudah masuk, ini pendatanya sudah masuk, orangnya sudah masuk ya. Ini namanya Pak Subagio, tinggal kita kirim PDF. Kemudian oke. Kemudian kita klik lagi ini, yang ini kita tambahin sheet sheet B ya, langsung B aja gitu. Cetak yang B. Oke. Ya, kita tutup, kemudian kita minimize dan kita lihat cetak B-nya ini, kita klik dan oke, sudah bisa kita lihat soft copy PDF-nya sudah jadi, tinggal kita kirim ke Bapenda atau Bakauda ya. Seperti itu aja ya. Ini kita tutup dan kita kembali ke sini untuk menjelaskan apalagi langkah berikutnya. Tatkala ini kan 1 tahun ini kita berjalan mengkawal ya. Tahun depan setelah sudah selesai, SPOP-nya sudah keluar, SPPT-nya sudah keluar, maka ini tinggal dikosongkan nih. Form ini kita mau buka baru lagi ke depan, mau dipakai untuk perubahan seandainya ada perubahan. Kita persiapkan, maka ini dikosongkan data SPOP di sini. Data di sini kita SPOP, ini kosongkan. Ada di update data menu PBB ini. Kita kosongkan saja, kosong. Oke. Nah, ini ya. Ini sukses ya. Ada pesan sukses, kemudian oke. Save. Oke ya. Maka berubah menjadi warna warna ungu ya, warna ungu ya, warna janda biasanya orang-orang ngomong. Ya, ini maksudnya warna perubahan gitu ya. Jadi bidang tanah ungu ini adalah histori dari bidang tanah yang melalui perjalanan yang diarsipkan atau di backup untuk kita paham bahwa histori dari tanah ini itu dari siapa kepada siapa, dan
untuk tanah yang ini, ya, ini tetap kondisinya tetap kosong, ya. Di sini kosong lagi ya. Oke. Karena itu untuk layar bidang ini untuk mengkawal, dan dia tanah yang ini di mana ada di layar yang ini, yang perubahan ini. Oke ya. Demikian untuk tahap awal ini. Berikutnya nanti kita akan sampaikan di video berikutnya untuk mengkawal dari siapa kepada siapa. Ini kan baru ya, rekam data. Besok nanti video yang berikutnya adalah tentang perubahan dari knob lawas ke knob baru. Oke, demikian, semoga bisa membantu.